Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya bakal menjelaskan mengenai proyek tugas individu yang merupakan ketentuan untuk untuk UTS. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi sederhana yang eh, hanya berupa tampilan saja. Nah, untuk aplikasi itu namanya adalah Autolink, merupakan aplikasi marketplace kendaraan bermotor dan juga elektronik. Nah, Autolink itu merupakan aplikasi marketplace kendaraan bermotor dan juga elektronik yang berbasis Flutter yang dikembangkan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pemrograman mobile atau MOLA. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar akun sign in, login menggunakan akun JSON maupun lokal, mendeteksi lokasi pengguna serta mengelola profil akun dengan tampilan modern dan juga responsif. Nah, fitur-fitur utamanya adalah sebagai berikut: ada splash screen, welcome page, login ganda, sign up lokal, home page, lalu profile, persistent session, logout aman, dan juga button navigation bar. Lalu di sini saya menggunakan uh, arsitektur MVVM yang merupakan arsitektur modular, di mana ada terpisah antara tampilan UI-nya di page dan juga tampilan controller yang merupakan tampilan untuk uh, logic aplikasi ketika terjadi terjadi navigasi ataupun berkenaan dengan basis data. Nah, karena saya tidak menggunakan basis data, jadi saya menggunakan ini controller untuk mengatur ketika terjadinya navigasi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, untuk login ada controllernya, untuk profile, lalu setup. Oke, mungkin saya bakal langsung mendemokan aplikasi yang sudah jadi ini. Oke, jadi ini merupakan logo dari aplikasi yang sudah dibuat. Jadi ada logo Autolink. Di sini ada keterangan di bawahnya. Lalu ketika sudah masuk bakal ada splash screen yang bertuliskan memuat data. Nah, ini merupakan halaman welcome page-nya. Ada login dan juga sign up. Ini kita masuk, coba langsung login karena untuk login ini kita dapat menggunakan data JSON. Ini data JSON-nya. Kita langsung masuk. Jadi kita coba masuk. Oke, kalau sudah masuk ini bakal menampilkan halaman home dari sini. Nah, di halaman home ini terdapat beberapa list. Yang pertama adalah banner, lalu ada kategori dan juga ada rekomendasi di bawahnya berupa produk. Nah, di sini juga ada navigation button yang bisa kita navigasikan untuk ketika masuk ke chat page, favorit, dan juga akun. Nah, untuk chat dan juga favorit ini belum dibuat untuk tampilannya. Nah, ketika kita masuk ke halaman akun, ini bakal mensinkronkan untuk data username dan juga data emailnya. Itu disinkronkan di sini. Ketika kita keluar, oke, kita coba keluar. Nah, ini masuk balik ke halaman home, halaman welcome. Terus kita coba untuk sign in. Sign in. Oke, coba sign in. Coba sekali. Ini kita bakal coba untuk handlernya. Ketika dia minimal kan 8 karakter. Nah, ini hanya 7. Mungkin kita bakal coba handler apakah
snack barnya itu muncul atau tidak. Apakah ada notif yang lain? Username-nya misalkan Nif. Oke, jadi ini coba kita minimal 8 karakter. Kita tambah lagi. Oke, Oke, masuk pendaftaran berhasil. Kita bakal langsung diarahkan ke halaman home. Ini bakal mendeteksi lokasi. Nah, lokasinya ini dia real time berdasarkan aplik lokasi yang ada di HP ini, di emulator ini. Ini kalau di ini saya kurang tahu di mana untuk lokasinya, tidak ada. Ya, tidak ada untuk lokasi. Oke. Ini ketika kita masuk ke akun, nah ini sama saja. Tadi kan saya menuliskan Hanif, terus ininya untuk emailnya seperti ini. Sehingga eh, nama dan email itu tersimpan. Nah, email dan juga nama ini, email, nama, dan password itu tersimpan ke dalam shared preference. Jadi shared preference itu merupakan suatu package di mana kita bisa untuk menyimpan data dalam lokal server gitu, lokal server yang ada di HP-nya. Jadi data tersebut bisa tersimpan dengan cepat dan juga mudah diakses. Namun kekurangannya adalah ketika kita eh, menghapus aplikasi atau juga kita mencoba untuk login ketika aplikasinya sudah ditutup, maka itu tidak bisa dilakukan. Nah, oke. Mungkin kalau aplikasi seperti itu, mungkin saya bakal menjelaskan terkait alur dari navigasi di aplikasi ini. Jadi di sini saya mendefinisikan ada beberapa folder dan juga file utama. Jadi ada folder asset, controllers, dan juga page. Folder page ini berisikan mengenai tampilan-tampilan di aplikasi yang saya buat. Jadi di sini ada uh, kalau di home itu ada headernya, header. Kalau misalkan kita uh, klik logo itu bakal masuk ke profile. Terus kalau ini untuk lokasi otomatis dan lain sebagainya. Nah, untuk kategori-kategori, misal untuk kategori banner dan juga rekomendasi itu saya buat modular dalam sebuah static widget. Nah, untuk banner itu saya buat di sini, lalu kategorinya juga di sini, lalu untuk produk cardnya juga di sini. Kenapa saya buat modular? Supaya ketika kita ingin menambahkan lagi seperti ini, kita cukup memanggil saja untuk uh, memanggil kelasnya saja, memanggil widgetnya saja, ini cukup dipanggil seperti ini. Kita tinggal panggil lagi di bawah ini. Terus ini juga kita bisa panggil juga sama kategori card, terus juga untuk banner itu juga kita bisa panggil juga. Jadi sama saja. Oke, lalu ke login. Oh ya, untuk homepage ini kita masih menggunakan stateless widget karena untuk data-datanya ini bersifat statik semua. Misalkan seperti ini saya tulis manual semua untuk namanya, terus gambar itu tulisnya manual semua. Tidak ada yang menyangkut dari database. Nah, ke login. Nah, ini login ini bersifatnya itu stateful karena dia bisa mengambil data dari dummy JSON ini. Gitu. Terus profile. Nah, profile ini saya buat stateful. Kenapa? Karena kita tuh kalau misalkan kita login dan kita ingin melihat nama dan juga email itu bisa menggunakan data asli. Nah, seperti ini nih.
Ini pemanggilan dari backend atau juga dari control profile. Seperti ini profile.username lalu ada emailnya gitu. Jadi ini nih bisa bersifat uh, dinamis ketika sesuai dengan data yang dimasukkan. Terus ke sign up itu juga stateful sama saja. Nah, kode welcome ini kita cukup dengan stateless saja karena untuk keseluruhan tampilannya tuh sama saja, tidak ada yang berubah. Nah, untuk stateless dan juga stateful itu sebenarnya kalau misalkan kita hanya menggunakan data yang statik itu lebih baik pakai stateless karena kalau stateless itu untuk reloadnya lebih cepat dibandingkan dengan stateful. Oke, untuk alurnya ketika kita masuk itu bakal inisialisasi root atau splash, lalu kita masuk ke rootnya sesuai dengan urutannya. Nah, urutan pertama itu adalah welcome page, jadi dia bakal langsung masuk ke untuk slash itu uh, adalah link awal, jadi dia tidak ada link setelahnya itu, makanya langsung masuk ke welcome. Terus setelah dari welcome ini kita bisa masuk ke mana saja, bisa ke login dan juga register seperti ini push name app roads login. Nah, ini masuk ke roads login. Oke, kita masuk ke roads login, login controller, login roads app ya, app roads login. Ini bakal masuk ke halaman login. Nah, ketika masuk ke halaman login ini bakal ketika diklik klik daftar sekarang. Oke, on press masuk. Nah, ini masuk ke controller submit login. Controller submit login. Nah, ini bakal mengecek di sini ada beberapa handling di sini terkait dengan JSON dan juga dengan oh bukan, ini terkait JSON dan ini, dan ini terkait dengan save preference. Oke, ketika sudah masuk, kita bisa langsung masuk ke custom navigation. Jadi custom navigation itu merupakan eh, halaman yang berisikan mengenai penempatan layout yang ada di keseluruhan halaman. Nah, misalkan kalau kita membuat sebuah aplikasi itu pasti kita perlu untuk membuat sebuah base layout untuk menempatkan beberapa halaman di dalamnya. Misalkan seperti ini. Di navigation bar ini kita tuh cukup memanggil halaman, home, dan juga profile. Jadi ketika sudah dipanggil di sini, itu kita bisa langsung melihat untuk halaman home dan juga profilnya. Nah, ketika baru masuk ke ke custom navigation itu bakal langsung masuk ke halaman homepage yang sudah ada button navigation-nya seperti itu. Nah, ini nanti bisa untuk navigasi di dalamnya. Ini ada controller. Nah, dia control ini untuk mendeteksi lokasi yang uh, dimuat di dalam halaman home. Nah, di sini juga kita perlu inisialisasi, yaitu ada change notifier provider. Change notifier provider itu merupakan sebuah widget juga yang digunakan uh, untuk navigasi. Ketika diganti halamannya seperti tadi menggunakan navigation button. Oke, mungkin untuk kalau di GitHub-nya seperti ini.
ada cara clone dan juga install juga menjalankan APK. Baik, mungkin demikianlah video mengenai penjelasan project yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.